Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alimul hakim, al-hadi ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin Nabiyyir rahmah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan Sayyidil Habib Muhammad Al-Jufri, yang saya muliakan para sesepuh, para kiai, yang saya muliakan para asatidz dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang dipenuhi dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada malam hari ini lengkap sudah tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat dengan doa-doa yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lengkapi dengan bacaan sholawat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena waktu yang sudah malam sedikit saya sampaikan bahwasanya nopo-nopo sing kita waos niku wau termasuk munajat daripada Radibul Haddad niku manfaate ageng sekali. Niku ageng sangat manfaate. Mugi-mugi engkang kita waos niku wau manfaate yang seperti dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparingke oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kada bacaan-bacaan wau termasuk salah satu atau diantaranya bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Jadi tasbih, bacaan tasbih. Ketika Allah Subhanahu wa taala niku menciptakan Nabi Adam, kemudian diajarkan nama-nama. Niku kemudian malaikat dikengken nyebutkan nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat langsung mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama disebut oleh malaikat dengan mentasbihkan Allah, takdis, tathhir, memuliakan Allah, mensucikan Allah dengan mengatakan Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan mu'allimul awwal, zat yang maha mengajari pertama kali. Allah menciptakan dan Allah mengajari. Urutannya kalau nek sakniki itu niku ngertos banyak kemajuan-kemajuan. Contoh saja dari kemajuan teknologi, mulai daripada handphone sing sakniki wonten teng tangan-tangan kita ini kemajuan yang kesekian kali. Tentu kemajuan itu berarti ada sebelumnya, gitu. Nek sakniki wonten handphone Android, riyen mungkin tesih handphone Android niku. Ngoten niku pokoke saderenge sampai kriyen niku wonten handphone gadane Telkom niku Flexi. Sadurunge telepon mungkin handphone niku gede gitu. Sadurunge melera. Niku sadurunge niku akhirnya kembali pertama kalinya niku napa niku ilmune Allah Subhanahu wa taala. Contohnya napa? Allah memberikan wahyu kepada para anbiya dengan zat yang maha ghaib, memberikan wahyu kepada al-anbiya, kemudian memberikan ilham kepada orang-orang soleh. Bagaimana ilham itu bisa sampai? Gitu. Tenggene tiang-tiang yang beriman, penemuan ini kemudian dijadikan alat untuk meningkatkan iman, diteliti sampai ke belakang, ke dulu, ternyata itu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pakaian kita pakai ini mungkin saat ini modelnya pun macam-macam, sampai tenggene keamanan itu wonten baju anti peluru dan sebagainya gitu. Dan ini tidak diteliti, mungkin ini kan dari belakangnya dulu siapa ternyata termasuk diantara Nabi Allah Idris, termasuk Nabi yang diurui oleh Allah Ta'ala corong gawe pakaian. Ke belakang lagi ternyata itu memang ilmu pertama kali saking Allah Subhanahu. Penemuan nopo mawon pesawat, dikembalikan pesawat mungkin ada dari besinya, besi diurut-urut ternyata besi itu ada kandungan di dalam tanah, air semua tergene ngajeng kita sedaya ngeten iki. Nek Allah Ta'ala duduhno carane niku kita tidak perlu menawarkan air, jadi air asin, air kotor jadi bersih, jadi tawar ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maringi niku ilmune. Air laut dikasih matahari kemudian naik, gitu. Naik dikumpulkan. Lah saat ini ditiru kali orang-orang yang diparingi akal oleh Allah Ta'ala lebih niku bisa membuat hujan buatan. Dan niku udah ditarik ke belakang ternyata niku ilmu gamelane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini wonten wong yang sing angsal pangkat kedudukan, wonten sing dados Pak Ingki, terus kecamatan, Pak Camat, Bupati dan sebagainya sampai presiden. Ternyata khalifah ini juga Allah ajarkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menciptakan Nabi Adam ini ja'iluka bin nasi imam, kan itu. Ya, Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi. Khalifah pimpinan, ternyata itulah. Semua ini kalau dikembalikan Newton itu nemokno gara-gara apel teko wit ceblok mboten tok iku wis dadi ilmu. Gitu. Jadi teko apel ceblok niku mau dadi ilmu gravitasi bumi iki napa ta? Dia tak sekolah diajari ngoten. Kok ceblok kok mengisor munggah kan ngoten. Lah niku dadi ilmu. Di balik-balikno niki ternyata Allah itu Al-Alimul Hakim. Allah yang zat yang maha mengajari. Makanya malaikat subhanaka la ilma lana. Malaikat langsung pasrah. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang punya pengetahuan semuanya, Engkau akan ajarkan manusia ini dengan apa-apa itu kemuliaan-Mu. Dan ini alhamdulillah lah. Dari semua itu termasuk tenggene awak kula jenengan sedoyo. Kita makan niku wonten sing mungkin harus jadi darah, wonten sing darah putih, darah merah, wonten oksigen ke dalam tubuh. Kita buat ketemu satu-satu tenggene pengetahuan sembarang kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun afala ta'qilun. Jadi kan deloki ngene awak. Semata-mata kekuasaan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang Allah Ta'ala menciptakan, ditegakkan baik, kemudian ditentukan. Faqaddara sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi akhrajak alladzi qaddara fahada. Kemudian Allah yang menentukan dan memberikan petunjuk. Dan terus kita mengembalikan semuanya kepada kekuasaan Allah, kita ini akan duduk diam. Jenengan jadi tiang sing pinter ternyata itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan dados pemimpin ternyata ilmu ini saking Allah Ta'ala. Jenengan saat ini diparingi sehat, diparingi umur panjang, itu ternyata penjagaan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang wajib bagi kita apa? Menjadikan kita lidah kita harus rotoban bizikrillah, harus selalu basah menyebut bahwa Allah niku ada di dalam untuk seluruh urusan kita, sayang kepada kita dengan apapun. Ojo dideloki terus kita kurang niki dan kita terlalu banyak yang lebih di dalam hidup ini. Syukur kita yang kurang dan kita selalu kurang untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah ngatur kita segalanya. Dadekno bumi kita bisa injak enak kesana kemari, dalan disiapno ono wong sing dikei ilmu iso nemu motor, ilmu meneh gawe jembatan anyar gampang mriki nggih Pak. Itu kan ilmu semuanya, tapi nek wong-wong mboten karena iman, mereka mengandalkan akal. Iki pengetahuan, iki ilmu tak golek, iki seperti itu. Tapi orang-orang yang punya iman kalau mereka meneliti, maka mereka akan mengatakan subhanallah. Saya kenal orang, itu yang Dirjen Kelautan Budidaya. Beliau itu S3. Dan beliau ini juga tiang torikot, dari torikot Naksabandi. Waktu peneliti
penelitian dia untuk ngambil S3-nya niku beliau ini menemukan ya, ternyata di dalam ikan, karena beliau niku basicnya di dalam ikan kelautan, iwak itu warna ikan itu saged dipindah. Dan terus nek jenengan ngertos lele niku biasanya warnanya hitam. Niku nek dipendhet warna merah saking ikan kakap. Terus ditanam ke lele niku. Lele niku so gede dengan warna merah. Niku pun wonten. Niku profesor Indonesia ini dereng mampu. Niku dibantu oleh profesor-profesor dari Jerman dengan alat-alat yang lengkap. Dan beliau sekarang jadi S3 penelitian niku. Cuman beliau saking takutnya diberi ilmu oleh Allah seperti itu, beliau sampai nangis. Ya Allah, subhanallah, ya Allah, subhanallah. Karena yang beriman sih biasanya berzikir. Tiga ilmu Allah lebih itu katanya tadi. Tapi bukan kan terus sombong ini, itu penemuan saya, ini penelitian saya, kan seperti itu. Lah kita ini di dalam tubuh kita sendiri pun itu kita sudah harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dereng masalah penyebutan yang kita sebut subhanallah wa bihamdi subhanallah yang azim kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani ala mizan habibatani ila rahman habibatani ila rahman, dua kalimat yang disenangi oleh Allah, enteng diucapno tapi disebutkan bahwa dia berat di dalam timbangan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, subhanallah wa bihamdihi nisful mizan. Nek jenengan biasa wiridan subhanallah niku ganjarane nek jenengan ditimbang tengene yaumil mahsyar separuh timbangan abot niku ditepi ambek kata-kata subhanallah wa bihamdihi subhanallah ya azim. Alhamdulillah kita tadi zikir bersama bos maos niku. Ini mboten. Kemudian la ilaha illallah tamlaul mizan. Kemudian wonten la ilaha illallah. Rasul SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Hurairah, wahai Hurairah, ketahuilah bahwasanya seluruh amal manusia itu ditimbang. Nanti di yaumil kiamat ditimbang oleh Allah. Tapi man syahida bi anna la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Rasul SAW mengatakan persaksiannya itu tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia ditimbang sebelah kanan sementara sebelah kiri diberikan bumi sak isinya dan langit sak isinya, itu lafaz la ilaha illallah yang diucapkan shadiqan min qalbi, benar-benar dari hatinya, dia pasti akan lebih berat daripada langit dan isinya ataupun bumi dan isinya. Niku la ilaha illallah. La ilaha illallah lah. Saya minta tadi diantaranya mari kita berusaha bareng-bareng untuk khusyuk. Karena kalau kita ucapkan la ilaha illallah, kita meletakkan Allah dengan segala kekuasaannya. Nek jenengan ngeluh urusan nopo mawon, sering kita ini lupa kepada Allah. Kita minta tolong kepada yang lain. Maka dikatakan jangan engkau syirikkan Allah, jangan engkau sekutukan Allah. Dengan apa? Kalau engkau i'tamad ala ahad min ghairillah fa innaka takhadahu ilahan ghairillah. Kalau kamu menjadikan seseorang iktimad ana wong sing sugih apian mbek sampean merasa bahwa hidup jenengan dari orang itu, maka jenengan telah menjadikan orang itu Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu boten. Nek jenengan boten dibagi susah boten. Kan susah lho kan. Kayak ngene wong iku lho, wong iku mesti paling dibagi. Gitu boten. Iktimad kita kepada orang lain, kita berarti tidak mengatakan la ilaha illallah. Niku katanya ulama seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikatakan la ilaha illallah kalau sudah menjadi rutuban ala lisan, sudah menjadikan basah di lidah kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan setiap orang yang mau meninggal maka dalam keadaan doa dia akan keadaan kehausan. Dia nek sakaratul maut itu haus, ngelak. Tapi kecuali orang-orang yang biasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu murtabiyah, dia akan seger tenggorokane. Seorang al-mustaqidah, wonten seorang perempuan sing ahli ibadah, namanya pun Badiha, Syekhah Badiha. Beliau ketika mau meninggal, ahli ibadah, ahli berpikir.
ketika mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut, beliau ini mengangkat kepalanya ke atas, menghadap. Kemudian beliau mengatakan, ya dukhri wa dakhirati wa man alaihi imani fi hayati wa mamati, la takhdulni indal maut wa la tuwahishni fi qabri. Wahai engkau yang jadi sandaranku, engkau yang jadi simpananku, ya Allah, yang tempat bersandarku ketika hidup dan mati, janganlah engkau rendahkan, hinakan aku ketika mati, dan jangankan engkau buat aku ketakutan dalam kuburan. Itu dumane wong sing salihah. Mudah-mudahan ini jadi juga doa kita. Mudah-mudahan Allah tidak menghinakan kita ketika sakaratul maut, dan semua yang kita baca wirid zikir ini akan menjadi penyejuk tenggorokan kita ketika kita sakaratul maut. Amin. Ketika beliau sudah meninggal, seorang ibadah abid perempuan abidah ini meninggal, setelah dikubur dia punya anak laki-laki satu. Setiap malam Jumat atau hari Jumat mesti nyambangi kuburannya. Nyambangi kuburannya ibu ndonga teng mriku maos Quran, berzikir, ndonga kangge ibuke kalian kangge tiang-tiang sing ampun pecah ngene kuburan mriku. Sampai beberapa waktu kemudian suatu saat si anak ini mimpi ketemu ibunya. Kemudian si anak bertanya, "Bu, kaifa anta wa kaifa anti wa kaifa haluki?" Wahai ibu, bagaimana Anda, bagaimana jenengan, terus keadaan jenengan terus pundi? Ibu sanjang nopo, waktu sakaratul maut itu yang saya hadapi sebuah kengerian yang sangat hebat. Ngeri nemen, gede ngeri. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala nyelametno aku. Saiki aku ning kuburan disenengno Allah Ta'ala. Aku dikei panggonan pakaian sing indah, panggonan sing mewah, aku dikei tempat tidur bantal dari surga yang sangat empuk dan sangat kuat. Aku dikongkon istirahat di Allah dengan enak. Dan setiap malam Jumat dan hari Jumat nek awakmu teko maca Quran kirim donga, wong-wong sing liyane iku langsung nyapa aku. Dia mengatakan, ya badiha wala yubija. Wahai badiha, deloken anakmu teko ape ngirimi donga, Pak. Aku seneng nak tonggo-tonggoku sing wis mati iki kok seneng kabeh. Maka terus nopo Bu pesene jenengan? Pesanku nak ojo mbok pedhot kebiasaan apikmu iki. Nek dina Jumat utawa malam Jumat tekani terus kirim ya aku donga-donga. Mergo aku seneng sing liyane tonggo-tonggoku iki melok seneng kita ketika kita menyebut walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kemudian dia terbangun. Anak itu terbangun. Subhanallah, berjalan berapa waktu, suatu malam mimpi lagi. Mimpi boten kami kali ibuke tapi ketemu kali tonggo-tonggone, Pak. Tonggo-tonggone ibuke sing pun boten wonten kerja niku ngumpul nemoni kali putrane niki. Kemudian sanjang, wahai anaknya Badiha, tolong jangan kau hentikan kiriman hadiahmu setiap hari Jumat dan malam Jumat, karena itu menyenangkan kami semuanya. Terima kasih kita sampaikan kepada kamu. Niku alhamdulillah kalau kita kumpul setiap minggu di sini atau pada malam hari ini, kita kumpulkan, kita doa-doa kita sampaikan kepada keluarga kita yang sudah meninggal, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, atau tetangga saudara kita semua. Mudah-mudahan hadiah ini menjadi hadiah terbaik untuk mereka semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti juga akan turun kepada anak-anak kita, orang-orang yang selalu mengirimkan doa kepada kita. Karena saat itu dibuatkan kiriman duit, buatan kiriman nomor ditutuhno. Kiriman anak-anak sing iring dengan wong tuane, anak-anak sing iring dengan saudara-saudaranya yang sudah mendahului. Niki bacaan la ilaha illallah. Kemudian terakhir kita tutup semuanya tadi dengan bacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek onten sing sanjang tawasul lewat kanjeng Nabi di kubah itu. Terus sanjang nek sholawat nariyah niki sholawat kok njaluk tulung dengan Rasulullah. Niku sirik sanjange wonten niku jenengan pun meneng mawon. Wong engko nek pengen nek mbok sing ngrasakno enak awak-awak ben kono ben iri mboten apa-apa nggih to. Kok iming-iming tok mawon nggih to. Lho iki lho salahmu piye ngomong ngoten nggih. Nek jenengan itu kesulitan
kemudian kengerian, kemudian bencana nopo mawon. Nek urusane teng donya kali teng akhirat niku gedhe pundi? Ageng pundi, Pak? Nek teng mriki paling ngelu kula melu mikir niku ngoten kok. Panas di panase srengenge. Nggih napa mboten? Semua permasalahan itu akan ringan ketika kita melihat dahsyatnya yaumil kiamat. Wong udah kabeh srengenge cedhek kok panas gak karu-karuan. Sampai gak iso mikir liyane mikir awake dhewe tok. Sing ketok jahanam mulak-mulak mboten karuan. Niku sedaya tiang-tiang niku seluruhnya mereka hanya bisa meminta pertolongan lewat sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isfa tusaffa. Wahai Muhammad, kamu minta tolong be aku, tolong kabeh umat-umatmu. Nek perlu tolong kabeh wong sing njaluk tolong kene awakmu. Lho nek tengene donya urusan iki luwih cilik dibandingkan akhirat. Mosok bisa apa urusan kita tidak selesai kalau kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruhnya ini yang kita minta kita lewatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi catatan indah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis sedaya tiang-tiang sing hadir menjadi rengel ini ditulis ini dulu, pencintaku nanti akan aku tolong mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup ini dalam satu cerita Asy-Syaikh Asy-Syibli, seorang ulama sufi. Ya, beliau pernah bermimpi seseorang muridnya. Murid sing bandel, murid nakal sampai senengane maksiat. Senengane maksiat di luar gurune boten ngertos. Si gurune seneng awon ngimpi murid ini. Begitu ketemu dengan ngimpi takok, wahai muridku, gimana keadaanmu? Dia mengatakan, ngapunten guru, saya kemarin melewati masa yang sangat sulit, kurbatun adimah, kepedihan, kegundahan, semua kegelisahan dahsyat sekali aku alami ketika aku meninggal, karena aku meninggal dalam keadaan dosa. Akhirnya ketika setelah aku meninggal, aku ketemu di kuburan, ditemui malaikat dua, gede-gede ngeri-ngeri. Begitu nyampe, aku isinya mau ndredeg kok cuma tidak karuan. Nek iki kok kira-kira tak jawab piye? Bingung dia baik, karena dia merasa tiang yang berdosa. Akhirnya begitu saya kebingungan, terus malaikat itu takut, aku mau gemeter gak bisa jawab. Begitu malaikat sampai mukul, sampai gepuk aku, lah kok tiba-tiba ono sosok datang. Ada satu sosok datang dengan wajah yang tampan, putih, bersih, wangi, ngedangi antara aku dan malaikat itu. Aku tidak dangi. Akhirnya malaikat ngerti itu langsung menang. Malaikat kemudian mengatakan, kamu tidak usah marah dengan orang ini, kamu silahkan kamu nyingkir saja. Malaikat itu nyingkir. Akhirnya aku merasa dingin senang. Tapi aku bingung sopo ini sosok di depan. Kemudian tak tanya, wahai Anda siapa kalian? Siapa Anda ini? Sosok itu menjawab, aku itu sholawat sing tau berwajah, disimpan oleh Allah Ta'ala, diturunkan kepada Anda ketika pada Anda sangat membutuhkan. Nek saat biasa-biasa mawon sholawat ini koyok biasa Pak. Sholawat yang kita baca sholawat narian ini ageng manfaatnya. Tapi nek jenengan toko mandi manfaatnya sholawat kayak minggu di sini. Jenengan burung ketemu permasalahan sing sangat besar. Saat nanti kita menemukan masalah yang sangat besar, pasti sholawat ini akan datang kepada kita. Ini janjinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad kasyiful ummah, yang akan menyibak seluruh kesulitan kita insya Allah, dan itu akan menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah, dan kita bisa dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk semuanya. Kita dijadikan orang-orang yang selalu membasakan lidah kita dengan berzikir kepada Allah, menjadikan hati kita hati yang selalu ingat kepada Allah. Kita bekerja bagaimanapun, tangan bergerak, hati harus selalu ingat kepada Allah. Kaki melangkah kemanapun, hati tetap harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran ini mikir nopo mawon, hati harus selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kita sakit seperti itu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia sampai di akhirat insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf yang banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
بالفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير، متفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا، بلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Berkat doa Pak Yai. Amin. Amin. حمدا يكافئ نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في وقت وحيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا من أهل البر والخير، ولا تجعلنا من أهل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وإياهم في عبادك وإيادك وجوارك وأمانك وحسنك وكرمك من كل شيء. أنت أخذ بناصيتنا يا ربي على صراط مستقيم. حسبي ربنا من المنبوذين، حسبي أخواننا من المخلوقين، حسبي الرزق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناس من الممسون، وحسبي الذي وحسبي ما لم يزل، حسبي الله وحسبي جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وإلى صدق وإلى مراد
wa bi azamati bismillahirrahmanirrahim, wa izzati bismillahirrahmanirrahim, wa bi jalali bismillahirrahmanirrahim, wa bi jamali bismillahirrahmanirrahim, wa bi kamali bismillahirrahmanirrahim, wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim, wa bi jabaruti bismillahirrahmanirrahim, wa bi malakuti bismillahirrahmanirrahim, wa bi kibriyati bismillahirrahmanirrahim, wa bi ibadi bismillahirrahmanirrahim, wa bi bahai bismillahirrahmanirrahim, wa bi thanai bismillahirrahmanirrahim, wa bi karamati bismillahirrahmanirrahim, wa bi sultani bismillahirrahmanirrahim, wa bi quwwati bismillahirrahmanirrahim, wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim, wa bi qudrati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadruna washrah sudurna wa yassir umurana waqshif qurbana wa farrij humumana warzuqna min haitsu la yahtasab bi fadlika wa judika wa karamika ya man huwa kafa ya alim shadir hamim ain sin qaf nas'aluka ya Allah bi jalali izzati wa bi jabarutil azamah an taj'alana wa waladana wa dhurriyyatina wa talabina min ahli ilmi wa ahli salah wa ahli iman wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wal bid'ah wal dhalal wa ja'alna wa iyyahum ya Allah min ibadikal muttaqin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikash syakirin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muflihin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muti'in wa ja'alna wa iyyahum min ibadikash sabirin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikash shalihin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin wa an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa ala sayyidina Muhammadin fi rahmatil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma taqabbal wa usil samana wa la sabana wa la sholina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salatan hadinatan samatan wa rahmatan ala habibina wa syafiina wa nabiyina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i syuhidin fi sabilillahi rabbil alamin wa malaikatil muqarrabin. Syekh Abdul Qadir. Ya Allah Gusti Binari
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Karim. Alhamdulillah syukur sayyidina hamdan ya rabbal masjid wa syukur. Amin ya Allah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li sayyidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat.
Oke,